Shalom saudara-saudaraku. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberikan kesehatan hingga hari ini. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat 5. Roma 5 ayat 2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Apa itu pengharapan, saudara-saudara? Apa itu pengharapan? Kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berarti sesuatu yang dapat diharapkan. Sesuatu yang dapat diharapkan. Atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Keinginan supaya menjadi kenyataan. Atau juga orang yang diharapkan atau dipercaya. Demikian kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang pengharapan itu. Nah, saudara-saudaraku, setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Misalnya saja bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun pada kenyataannya, tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Tidak seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ini yang mau kita renungkan. Yang pertama, pengharapan adalah sebagai proses. Pengharapan sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Kalau kita lihat urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, kemudian pengharapan. Jadi pengharapan itu bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika. Namun pengharapan itu melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Seseorang itu harus sudah lebih dahulu melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan untuk terus memohon, untuk terus meminta kepada Tuhan.
ketekunan untuk terus memuliakan Tuhan. Dan ketekunan tersebut masih akan diuji, sehingga akhirnya berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut akan mengecewakan. Pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, maka pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Bahkan tahan uji terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Itu yang pertama. Pengharapan itu adalah proses. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita berharap pada manusia, berharap pada kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, maka pengharapan kita itu dapat mengecewakan. Pengharapan kita itu akan mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu adalah pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Berharaplah kepada Tuhan. Bertekunlah sehingga engkau tahan uji. Dengan demikian akan membuahkan pengharapan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk berharap kepada Tuhan saja. Biarlah kami Tuhan selalu berharap kepada Tuhan saja. Bukan berharap kepada manusia. Bukan berharap kepada dunia ini. Tapi hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tolong kami, mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.